Program makanan gratis atau yang kita kenal sebagai MBG menjadi salah satu program pemerintah yang paling banyak dibicarakan dalam beberapa tahun terakhir. Tujuannya sangat mulia, yaitu membantu anak-anak Indonesia mendapatkan asupan gizi yang lebih baik sekaligus mengurangi angka stunting dan kekurangan gizi. Di atas kertas, program ini terlihat sangat menjanjikan. Jutaan siswa mendapatkan makanan gratis setiap hari di sekolah. Banyak keluarga yang merasa terbantu karena beban pengeluaran mereka berkurang. Namun di balik tujuan besar tersebut, ternyata ada sejumlah sisi gelap dan tantangan yang jarang diketahui masyarakat luas. Dalam video kali ini, kita akan membahas beberapa masalah yang sering muncul di balik program MBG. Perlu diingat, video ini bukan untuk menjatuhkan program tersebut, melainkan melihat sisi lain yang sering luput dari perhatian publik. Mari kita mulai. Salah satu masalah yang paling sering menjadi sorotan adalah kasus keracunan makanan. Karena program ini melibatkan jutaan porsi makanan setiap hari, sedikit kesalahan dalam proses memasak, penyimpanan, atau bahkan distribusi berdampak pada banyak siswa sekaligus. Beberapa laporan menunjukkan adanya kasus siswa yang mengalami mual, muntah, diare, hingga harus mendapatkan perawatan medis setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kritik muncul karena pengawasan keamanan pangan dianggap belum selalu merata di semua daerah. Hal ini menunjukkan bahwa menyediakan makanan bergizi bukan hanya soal memasak makanan yang enak, tetapi juga memastikan standar kebersihan dan keamanan yang sangat ketat. Sisi gelap berikutnya adalah soal biaya. Program MBG membutuhkan dana yang sangat besar setiap tahunnya. Bahkan, anggarannya mencapai ratusan triliun rupiah untuk menjangkau puluhan juta penerima manfaat. Disinilah perdebatan mulai muncul. Sebagian pihak mendukung karena menganggap investasi gizi anak adalah investasi masa depan bangsa. Namun, pihak lain mempertanyakan apakah dana sebesar itu sudah digunakan secara paling efektif atau masih ada sektor lain seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang membutuhkan perhatian besar. Perdebatan ini masih berlanjut hingga sekarang. Ketika sebuah program melibatkan dana yang sangat besar, resiko penyalahgunaan juga ikut meningkat. Beberapa pengamat dan organisasi masyarakat sipil mengingatkan bahwa proses pengadaan bahan makanan, pembangunan dapur, hingga penunjukan pemasok harus dilakukan secara transparan. Tanpa pengawasan yang kuat, selalu ada peluang munculnya markup harga, konflik kepentingan, atau praktik yang merugikan negara. Inilah alasan mengapa banyak pihak yang menuntut transparansi yang lebih besar dalam pelaksanaan program MBG. Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas. Mengirimkan makanan ke sekolah-sekolah di kota besar mungkin tidak terlalu sulit. Tetapi bagaimana dengan sekolah yang berada di pedalaman Papua, pegunungan, pulau kecil, atau daerah terpencil lainnya? Ternyata, tantangan logistik menjadi salah satu hambatan terbesar. Pembangunan dapur, distribusi bahan baku, hingga menjaga kualitas makanan selama perjalanan membutuhkan biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Bahkan beberapa target pelaksana program mengalami kendala karena keterbatasan fasilitas dapur dan distribusi.
Program ini bernama Makanan Bergizi Gratis. Namun, apakah seluruh makanan yang dibagikan benar-benar memenuhi standar gizi ideal? Inilah pertanyaan yang sering diajukan para ahli. Di beberapa tempat ditemukan menu yang dianggap kurang seimbang atau tidak sesuai dengan kebutuhan nutrisi siswa. Kritik juga muncul terkait kualitas bahan makanan dan variasi menu yang diberikan. Karena itu, tantangan terbesar bukan hanya memberikan makanan, tetapi memastikan makanan tersebut benar-benar memberikan manfaat kesehatan jangka panjang. Bayangkan, jutaan porsi makanan diproduksi setiap hari. Setiap dapur harus diawasi. Setiap bahan makanan harus diperiksa. Setiap proses memasak harus memenuhi standar kesehatan. Tugas ini sangat besar dan tidak mudah. Beberapa pengamat menilai sistem monitoring dan pengawasan masih perlu diperkuat agar masalah dapat terdeteksi lebih cepat sebelum berdampak luas. Tanpa pengawasan yang kuat, program sebesar apapun beresiko mengalami berbagai masalah di lapangan. Ada juga perdebatan mengenai siapa yang seharusnya menjadi penerima utama program ini. Sebagian pihak berpendapat bahwa bantuan sebaiknya lebih difokuskan kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu atau daerah dengan angka stunting yang tinggi. Sementara itu, pendekatan universal dianggap membuat anggaran menjadi jauh lebih besar karena semua siswa mendapatkan manfaat yang sama. Perdebatan ini menjadi salah satu topik yang cukup sering dibahas dalam evaluasi program. Pertanyaan yang sering muncul adalah, apakah karena semua masalah ini, program MBG dianggap gagal? Jawabannya tidak sesederhana itu. Di satu sisi, program ini membantu banyak anak mendapatkan akses makanan yang lebih baik. Di sisi lain, berbagai kritik menunjukkan bahwa masih banyak hal yang harus diperbaiki. Bahkan banyak pihak yang mendukung keberlanjutan program ini. Tetapi dengan pengawasan yang lebih ketat, standar keamanan pangan yang lebih tinggi, serta tata kelola yang lebih transparan. Teman-teman, setiap program besar pasti memiliki tujuan yang baik dan juga tantangan yang tidak kecil. Sisi gelap MBG bukan berarti program ini harus dihentikan, melainkan menjadi pengingat bahwa kebijakan besar membutuhkan pengawasan yang besar pula. Keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh jumlah makanan yang dibagikan, tetapi juga oleh kualitas makanan, keamanan, transparansi anggaran, serta ketepatan pelaksanaan di lapangannya. Bagaimana menurut kalian? Apakah program makanan bergizi gratis sudah berjalan dengan baik? Atau masih banyak yang harus diperbaiki? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.